Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidah, para santri daripada pondok pesantren Markazul Lughah, wabil khususnya pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang saya cintai, yang saya hormati, para guru-guru, para mudabbir, para mudarris. Alhamdulillah kita diperkenankan untuk bermujalasah bersama-sama. Kita duduk dalam rangka islahu qulubina, kita memperbaiki hati kita, kita membenahi hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita qalban saliman, Allah jadikan ke hati kita qalban wasi'an, Allah jadikan hati kita qalban tahira. Amin ya rabbal alamin. Dengan wasilah kitab yang kita baca, masih dalam istiqomah kita dengan kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, kitab yang membahas tentang bagaimana rahasia-rahasia para aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kita, di mana kemarin kita sudah membahas bahwa sifat pelit itu menyebabkan munculnya dua sifat yang tercela. Ya. Yang belakang kedengeran nggak? Kedengeran? Sifat pelit memunculkan dua sifat yang tercela. Apa dampak dari sifat pelit? Yang pertama, dha'ful aqli, lemahnya akal. Yang kedua, qaswatul qalbi, hati yang keras. Ya, jadi kalau orang dia nyaman dengan sifat pelitnya, enggak mau berubah dari sifat pelitnya, maka dia akan terkena dua penyakit, akal yang lemah dan hati yang keras. Ya. Manusia secara fitrah tercipta dalam kondisi pelit. Makanya kalau dia nggak berubah, nggak menghilangkan sifat dasar itu, selamanya pelit. Semua manusia, ya, pada dasarnya diciptakan oleh Allah pelit. Ya. Illa ma rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang disayangi Allah, para nabi, para aulia. Nah, sejak kecil mereka nggak begitu. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita menghilangkan sifat pelit itu? Nah, ini yang kita akan bahas. Fahadha syahi al-miskin fi bala'in min nafsi wa minan nas. Nah, ini dampak dari pelit. Orang yang pelit, al-miskin, yang miskin. Ini kata mu'allif ya. Orang pelit itu miskin, hadirin. Ya. Orang pelit miskin. Walaupun rumahnya besar, walaupun mobilnya banyak, walaupun dia punya harta berlimpah, tetap dianggap miskin. Ya. Orang pelit. Makanya kaya miskin itu barometernya dalam ilmu tasawuf bukan harta, bukan, tapi kelapangan hati. Ya. Innal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kaya di sini adalah kaya hati. Itu dalam sudut pandang ilmu tasawuf. Tapi kalau dalam sudut pandang ilmu fikih, nah, orang kaya miskin itu adalah patokannya harta. Ya. Jangan lagi giliran bahas masalah fikih, ya, kita bilang kita orang miskin. Ya. Giliran di kitab tasawuf kita bilang kita kaya. Kalau orang kaya dalam ilmu fikih, pokoknya dia punya makanan cukup untuk hari itu, punya harta yang disimpan, punya kendaraan, nah itu udah kaya. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya, nggak usah repot-repot. Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya. 3 syarat orang jadi kaya, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Dia merasa aman. Ya. Aman. Itu, ya, satu modal buat jadi orang kaya, ngerasa aman, nggak punya musuh, nggak ada yang ganggu, nggak ada perang. Nah itu aman. Ya. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Ya. Jadi kalau kita punya badan sehat, udah, itulah orang kaya itu. Percuma duit banyak tapi badan sakit. Yang ketiga,
wa indahu qutu yaumih, punya makanan untuk hari itu. Tuh. 3 tuh syaratnya. Maka orang yang seperti itu faka'anna mahizat lahu dunya, kayak orang yang digiring semua dunia buat dia. Artinya orang kaya. Ya. Nah, fahada syahihu al-miskin, maka orang pelit yang miskin ini fi balain. Nah, ini fi balain, bukan fil bala, bukan. Mu'allif menggunakan uslub kalimat yang luar biasa, fi balain, pakai tanwin. Beda antara fil bala dengan fi bala. Apa bedanya? Kalau fil bala, balanya udah jelas, balanya sudah diketahui, balanya muayyan. Ya. Tapi kalau fi balain berarti tanwin di sini maknanya takfir, maknanya menunjukkan banyak. Balanya banyak, bukan satu, balanya banyak. Orang pelit tuh, dia punya balanya banyak, musibahnya banyak, berlipat-lipat musibahnya. Kalau kata orang sekarang, udah jatuh ketiban tangga, palanya benjol, ditabrak motor, hadir itu. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Baik min nafsihi, baik itu dirinya, wa minan nas, dan begitu juga orang lain. Jadi kesialannya itu bukan hanya berlaku buat dia, tapi juga buat orang lain. Tuh. Makanya kalau nyari suami ini buat para perempuan, cari yang baik, cari yang dermawan, cari yang royal, jangan cari yang pelit. Kenapa? Kalau suami pelit, itu bala bukan hanya menimpa tuh suami, tapi menimpa juga anak sama istri. Pernah dengar hadis tiap pagi malaikat turun, 2 malaikat, dia berdoa. Yang pertama mendoakan kebaikan buat yang bersedekah, yang kedua mendoakan keburukan buat orang yang nggak bersedekah. Kalau kita di rumah kita ini semuanya pelit, lakinya pelit, istrinya pelit, anaknya pelit, bala turun. Ya. Makanya kalau kita nyari suami, cari yang dermawan, cari yang suka sedekah. Ya. Tuh. Begitupun nyari istri, cari istri yang dermawan, jangan istri yang pelit. Apalagi duit laki dipegang istrinya pelit lagi. Allah, gitu ganti aja Ustaz Galang ya, ganti itu gitu. Badal golat ya. Fayaltazimu fi nafsihi bi mura'ati hadhil khallah radiyah madhammatan nas. Maka ketika orang udah punya sifat pelit, maka mestilah ada pada dirinya bimuraati hadhil khallah radiyah, dengan sebab dia jagain tuh sifat jeleknya, akan muncul madhammatan nas, celaan dari manusia, ya. Wa ta'nifahum, dan juga ya munculnya celaan daripada orang lain, ya. Ada satu kasus begini. Ada orang kaya, kontrakannya nggak bisa kehitung pakai jari tangan maupun jari kaki. Kira-kira banyak gak duitnya? Suatu hari ada sekelompok anak muda datang ke rumah dia dalam kondisi itu kampungnya lagi banjir. Kebetulan tuh orang punya rumah nggak kebanjiran, orang kaya nggak kebanjiran, datang anak muda ke rumahnya minta sumbangan. Ya. Kira-kira kalau orang punya kontrakan 100 pintu dikasih apa kira-kira? Ternyata cuma dikasih Indomie 1 biji. Antum coba bayangkan ya. Orang kaya kontrakan banyak cuma dikasih apa tuh? Indomie 1, hadirin, mending 1 dus. 1 apa? Biji. Ya. Itu mulia aja nggak cukup makan 1. Yang tolong di zoom orangnya. Yang kiri yang paling ganteng insyaallah. Doain semoga husnul khatimah. Ya. Coba bayang itu. Pelit gak hadirin? Pelit gak? Duit banyak. Nauzubillah. Dicela gak akhirnya? Dicela. Kayak doang tuh kan. Ya. Fayuqimu li nafsihi al-a'dar al-batilah. Nah, gara-gara pelit, mulailah dia itu mencari alasan-alasan yang gak jelas, alasan yang batil, ya. Wa yatlubu ta'wilatil mustabidah, dia cari-cari takwil yang jauh, yang kagak masuk ke akal. Contoh, Bang, kita nih pondok mau bikin acara maulid, abang kan duitnya banyak, mau nyumbang nggak Bang? Waduh, afwan dah,
aneh punya anak lagi sakit tuh. Ada aja alasannya. Padahal kalau dia buat berobat bocah, kira-kira kalau berobat 200.000 cukup nggak? Cukup. Masih banyak nggak sisa duitnya? Dicari aja alasan. Pokoknya jangan sampai nyumbang aja. Ustadz, nih kita mau bikin masjid kurang dana sekian, misalnya gitu ya. Bapak, kita pengen bikin masjid kurang dana sekian. Bapak mau nyumbang nggak? Oh, afwan dah. Aneh habis bayar utang kemarin. Ada aja alasannya. Pokoknya bagaimanapun biar kagak bayar. Tapi dibalik itu dia pengen dibilang orang yang dermawan tuh. Ini orang pelit nih. Dia nggak mau ngasih, tapi pengen dinilai orang dermawan. Orang pelit dikatain pelit marah nggak? Orang pelit dikatain pelit marah nggak? Marah. Berarti kan pengen dibilang apa? Dermawan kan unik. Tuh. Udah sifatnya jelek, tapi pengen dipuji bagus. Wa yughalitu nafsahu mughalatah. Bahkan dia itu ya yughalit, menyalahkan dirinya, wa ya'lam miskin bisu'i halihi fi nafsihi. Bahkan orang yang miskin ini, orang yang pelit ini sebenarnya udah tahu kejelekan dirinya. Ya. Jadi hadirin, orang pelit itu sebenarnya dia udah tahu bahwa dirinya pelit. Ya. Lakin yalzam qabha ma ya'tihi ittirara. Akan tetapi ya dia itu sudah mesti ya dia itu menganggap jelek apa yang dikerjakannya, likauni hadzal khuluqir radi qad akhmada nafsahu, karena keadaan akhlak tercela ini telah menggelapkan hatinya, menggelapkan jiwanya, wastaula ala aklihi, telah menguasai akalnya, wa rubbama syanahu haluh, kadang-kadang keadaannya jadi buruk, wa khazya fi nafsihi, dan menjadi hina dirinya, bahkan hazina ala nafsihi, dia akan sedih fi awqatis sahwi, ketika mereka tersadar tuh ya. Jadi orang yang pelit tadi kata muallif ya, ini bisa gelapin hati. Yang kedua bisa menguasai akal pikiran dia. Dan dia tahu itu jelek, cuman nanti ada kondisinya dia sadar. Nih ya. Summa ya'udu tab'ur radi alaihi. Nah, habis dia sadar, dia nyesel, ya Allah, ngapain aneh pelit ya. Baru dia kembali lagi ya. Sifat jeleknya muncul lagi. Ya, fayak haruhu, kemudian menguasai dirinya. Wa ya'jiz an mudaratihi, tapi dia enggak mampu untuk mengalahkan sifat jeleknya tersebut, li ghalabatil hawa alaihi, karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu ya. Nah, tuh jadi orang pelit ada nyeselnya nggak ada. Contoh, ada orang punya duit banyak ya. Lalu kemudian ada satu kejadian di mana dia punya tetangga minta tolong. Tetangganya kebetulan saudara. Kata tetangganya, Pak, tolong saya pengen pinjam duit. Berapa? 10 juta. Buat apa? Buat pengobatan anak saya. Oh, maaf dah, nggak dulu gitu, nggak dipinjem, padahal duitnya ada gak? Ada. Akhirnya gara-gara nggak dipinjemin duit tuh anaknya yang sakit tadi meninggal. Nyesel, ya Allah, ngapain aneh nggak tolongin. Dia menyesal gara-gara dia nggak nolong, itu bocah meninggal hadirin. Besoknya orang minjem lagi, pelit lagi nggak? Pelit lagi. Emang dasar sifatnya pelit. Ada orang laki pelit sama bini, gara-gara pelit sama bini nggak sayang sama suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya minta cerai. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Akhirnya cerai. Gara-gara pelit. Nyesel nggak orang pelit tadi? Nyesel. Besok pelit lagi nggak? Pelit lagi. Ya. Jadi orang pelit akan selamanya pelit dan tidak akan keluar dari sifat pelit kecuali dia bermujahadah, mengalahkan rasa pelitnya tadi. Bagaimana caranya? Kita sedekah. Yang Nabi ajarkan, cuman sedekah yang untuk menghilangkan sifat pelit itu beda dengan sedekah menolak bala. Kalau sedekah nolak bala 1.000, 2.000 cukup. Sedekah nolak bala 10.000 cukup. 100.000 cukup. Tapi kalau sedekah untuk menghilangkan sifat pelit, tergantung kadar kecintaan kita sama dunia. Ya. Orang kalau pakai baju kena noda, ya, kalau langsung dibersihin gampang nggak hilangnya?
gampang. Tapi kalau udah lama, berapa kali kita gosok tergantung kadar nodanya. Sama sifat pelit. Berapa kali kita bersihkan tergantung kadar pelitnya. Nih adik-adik semua, kalau misalnya ada yang minjem goceng, tahu goceng 5.000, ya, besok kita tagih nggak? Nah, minjem goceng dong, nih, besoknya kita minta nggak tuh duit? Minta kan? Kenapa ya? 5.000, apalagi 100.000, ya. Diingat gak tuh utang? Diingat. Ah, berarti kita masih cinta sama dunia. Ya. Boleh nggak nagih? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Jadi nggak salah kalau kita nagih, cuman dianggap masih cinta sama dunia. Ya. Makanya buat yang kalau yang masih ya SMP, SMA malum dah. Ya. Karena masanya masa pertumbuhan, ibarat pohon tuh masih biji namanya. Tapi kalau yang udah kerja ini ya, sering kali kita gara-gara orang minjem duit hubungan putus. Padahal pepatah mengatakan biar silaturahim tidak putus, pinjam 100 kan gitu. Tapi gara-gara pinjam 100 silaturahim jadi bener gak? Bener gak? Ya. Jadi kembali lagi tadi itu harus mengalahkan sesuai sekeras apa? Sesuai dengan kadar kecintaan kita dengan dunia. Ya. Nah, fasyuhur radiun madmum, maka sifat pelit adalah sifat yang sangat-sangat tercela. Akan tetapi yanzi' ila aslin huwa arda minhu. Akan tetapi sifat tercela tersebut, sifat pelit itu bisa menarik orang kepada sesuatu yang lebih jelek dari sifat pelit. Nah, sifat pelit buruk, tapi sifat pelit itu bisa membuat kita lebih buruk lagi. Bahkan wa adarru indallah, lebih bahaya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kapan orang pelit itu menjadi lebih berbahaya? Wa huwa anna syahih yasta'dib syuha ma yalzamuhu min al-ittirar bidinihi wa muru'atihi li halatin tatashabbathu biha an-nafs wa taklafu biha inda husul 'alal mal uluwan wa tajabbur wa badhan 'ala du'afa innas. Nauzubillah. Saya simpelnya begini aja, saya simpelin ya. Orang pelit itu sudah jelek. Apalagi udah pelit dia itu orang pelit ya, sombong. Ini udah dua sifat jelek ini hadirin. Ya. Iblis diusir dari sorga bukan gara-gara maksiat, bukan. Iblis diusir dari sorga bukan gara-gara zina. Iblis diusir dari sorga bukan gara-gara ngelawan, bukan, tapi gara-gara sombong. Sifat sombong ini bahaya ini. Makanya buat para santri kita doakan semoga jadi santri yang tawadhu. Ya, amin ya robbal. Ya. Nah ini ya, orang yang pelit, duitnya banyak, hartanya banyak, berpotensi terkena penyakit sombong. Ya. Makanya kalau Allah kasih kita miskin, Allah kasih kita susah, duit kagak kumpul-kumpul, saban kumpul sakit, akhirnya duitnya habis ke tandanya Allah Ada orang bilang gitu, Ustadz saya nabung duit habis ke dokter, emang ente nggak dikasih kaya? Kenapa? Kalau ente kaya entar sombong. Ya. Yang kaya sombong nggak pantas, apalagi miskin, kue cincin ganda sturi, udah miskin nggak tahu. Udah miskin, kalau kaya sombong pantas, dia kan kaya, ini miskin, ya Allah, mukanya rebek, kakinya belepotan, tangannya oli mulu, sombong, hadirin nggak pantas ya. Kalau Hotman Paris dia masih sombong begini, masih pantas, dia punya cincin mahal-mahal tuh hadirin. Ini udah miskin sombong, ya Allah. Allah murka, setan benci tuh hadirin. Allah murka, setan benci. Setannya gede. Kata setan, gua aja yang ibadah aja nggak sombong, ente lagi sombong, na'udzubillah min. Nah ya hadirin ya. Jadi sifat pelit tadi itu bisa membuat orang jadi
Nah, li'anna sya'nan nafsi talabul uluwi, karena sifat dasar nafsu nih, sifat dasar kita manusia umumnya itu nyari ketinggian, demen ame yang tinggi-tinggi. Tuh. Orang belajar biar apa? Jadi ulama, dimuliakan, dihargai, dihormati. Bener gak? Orang jadi pejabat biar dimuliakan, dihormati, dihargai. Orang capres, capres tuh ya, biar apa? Dimuliakan, dihormati, Saya mau tanya teman-teman semua, lebih seneng mana? Dihormati apa dihina? Dihormati. Dipuji apa dicaci? Dikasih duit apa dimintain duit? Apa? Dikasih duit apa dimintain duit? Nah, itu umumnya orang begitu, ya. Makanya kalau para aulia udah kebalik hadirin, udah kebalik. Kalau bahasa kata udah bukan manusia lagi, di atasnya manusia. Orang pengen dipuji, para aulia nggak pengen dipuji. Mereka pengennya dihina karena mereka tahu dirinya hina. Karena yang pantas dipuji cuman siapa? Alhamdulillah, segala pujian hanya milik. Kalau orang umumnya pengen cari jabatan yang tinggi, mereka enggak. Mereka pengen merendahkan diri mereka di sisi manusia. Makanya mohon maaf ya, kita mesti hati-hati. Kadang ada tukang sampah, tuh ngangkat sampah. Bisa jadi wali yang pura-pura. Dia wali, tapi pura-pura. Dia angkat sampah biar dihinakan orang. Ya. Hati-hati itu sama tukang-tukang, ya, sama petani, ya. Dia itu kerja di sawah, itu agar orang tidak memuliakan dia, karena yang mereka cari bukan kemuliaan di sisi manusia, tapi di sisi apa? Allah. Orang biasa yang dicari pujian kalau para aulia yang dicari celaan, yang dicari celaan. Kenapa? Kalau pujian, ya, itu bisa membuat orang binasa. Ya. Dulunya Fir'aun dasarnya bukan orang yang binasa. Enggak. Fir'aun tadinya dia cuman orang kuat, ame orang kaya, ame penguasa. Dipuji Fir'aun. Wah, hebat ente Un. Ya, ini orang Betawi ya, Un gitu ya manggilnya. Hebat ente Un. Nggak ada orang kayak ente. Semua ngomong begitu. Pembantunya muji dia, temennya muji dia. Karena kenyang nyelap sama pujian, akhirnya ngaku tuh, ana rabbukumul. Sama mungkin kita juga kalau yang ngaji belajar begini, orang puji kita, luar biasa ente Ustadz Samsul, ente malam-malam sholat, nggak ada hari kecuali puasa, nggak ada hari kecuali baca kitab. Masya Allah tuh, nunduk aja beliau, nyari recehan kayaknya. Kalau orang dipuji begitu, lama-lama mulai dah ngaku wali. Ente mau tahu wali nggak? Enggak, nih aneh, wali kenalin. Mau aku wali. Nauzubillah. Kita gara-gara dihina apa dipuji? Coba kan? Ustadz Ahmad misalnya, santri, Ustadz saya malam ngimpi antum. Aneh ngimpi antum luar biasa, terbang ke langit Ustadz. Kata ngimpi muridnya begitu. Jangan tuh ngimpi juga. Ustadz aneh ngimpi antum mukanya bercahaya. Lama-lama Ustadz Ahmad mikir, iya kayaknya gue wali dah gitu. Bukan wali, nabi mungkin kan. Lama-lama jatuh nggak tuh? Itu yang dikhawatirkan orang soleh, ya. Makanya nyamuk mati bukan apa? Bukan diracun, bukan apa deh? Sering dipuji bahaya hadirin. Ya. Tahu penyakit ain? Tahu penyakit ain? Itu penyakit orang yang suka dipuji. Makanya kita kalau muji orang pakai kalimat Masya Allah tabah. Kalau muji orang pakai Alhamdulillah. Kalau muji orang pakai Barakallah. Nabi nggak ajarin tuh. Wah, ada orang ganteng banget, mukanya putih bersih. Wah, gila lu, muka lu putih banget, ganteng banget. Nggak lama dia tabrakan, mukanya luka, korengan mukanya.
Gara-gara dia apa itu? Dipuji. Ya. Jadi kalau kita ngelihat orang cakep, bilang apa? Barokallah. Ya. Cuman jangan sengaja-ngaja ya gitu. Wah, gue pengen bikin muka dia korengan nih. Gue puji nih. Ganteng banget lu, keren banget. Ya hadirin ya. Tuh. Ya, jadi sifat dasar diri seseorang demen apa tadi? Demen dipuji, demen ketinggian dan sebagainya tuh ya. Makanya nih, umumnya orang kalau ngaji, ya, ini mau jadi ustadz gak? Gitu. Semua orang kan mau gitu. Kenapa? Ustadz kalau maulid dapat berkat. Ustadz pulang ceramah dapat Ustadz kalau datang orang cium. Sekarang saya balik nih. Kalau ustadz itu datang ceramah kudu ngamplopin. Kalau ustadz datang ke tempat pengajian kudu cium tangan muridnya, kira-kira pada mau jadi ustadz gak ya? Ya, ustadz ceramah bayar, bukan ustadznya dibayar nih. Ya, banyak gak yang mau jadi ustadz? Khutbah Jumat itu kejadian itu di kampung saya, bukan di sini mah aman. Insya Allah orang khutbahnya bentar banget tadi. Itu juga di amplopin, bingung ini berapa ngasihnya? Kata panitia, gue juga bisa itu. Tapi Ahsan itu cakep banget ya. Dedek udah mulai begini-gini dan seger. Kenapa? Udah barakallahu li wa lakum. Itu kalimat mutiara yang paling indah tuh dalam khutbah. Yang ditungguin cuma satu, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Soalnya mohon maaf ya, kita tadi nggak ada yang kita paham khutbahnya. Cuman ittaqullah aja. Tapi nggak apa-apa ya, itu yang penting udah melaksanakan sholat Jumat. Ya, sebenarnya nggak wajib karena kita dalam kondisi safar ya, tapi nggak apa-apa, biar pengalaman ikut khutbah di Merapi, masya Allah biasa sih. Nah ya, nah jadi kembali lagi tadi ya, umumnya orang tuh suka ketinggian. Nah makanya kenapa sih orang-orang pengen jadi ustadz? Sebagian orang, maaf ya, sebagian orang yang salah jalan, dia meyakini kalau ana jadi ustadz ntar tinggi kedudukan ana di masyarakat, bahkan lebih tinggi lagi, ustadz bisa nyalek, hadirin. Itu lebih tinggi lagi, ustadz bisa apa tuh? Kan udah terkenal kan ya. Siapa yang nggak kenal misalnya Ustadz Fulan? Kalau udah punya masa, udah punya jamaah, nyalek kira-kira dipilih nggak? Ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya Makanya Imam Ghazali negor kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini serem banget hadirin. Dalam bab pertama Muqaddimah, Imam Ghazali bilang bahwa kalau kita nuntut ilmu, satu, nggak boleh niat saingan ame temen. Ya, saingan ame temen. Di kelas nih, si Fulan udah 17 juz, wah gua harus 18. Nggak boleh hadirin. Itu niat nggak benar. Apalagi pengen jadi orang paling pinter di kelas. Ya, pokoknya harus ranking 1 pokoknya. Nggak boleh ada orang yang ranking 1 kecuali aneh. Kalau ada aneh santet dia nanti. Ambisi kan, ambisi nggak bener tuh ya. Atau nggak pas ulangan kita coret-coret gitu biar salah gitu. Yang kedua, nggak boleh belajar untuk niat nyari dunia ya. Wah enak banget kalau jadi ustadz ya, sekali ceramah 1 juta, 2 kali ceramah 2 juta, belum beseknya, belum parselnya. Itu kalau besek kita jual lagi tuh, Indomie, teh itu kita jual lagi, lumayan itu. Belum kalau acara duit yang dipikirin, yang begini nggak boleh hadir. Ya. Jadi kalau ada kita ngajar, kita ceramah dikasih hadiah, ambil. Ya. Nggak dibagi, jangan pakai nanya. Ya. Mohon maaf panitia, ini amplopnya kelupaan. Nggak boleh hadir. Ya. Jelas paham? Ya. Jadi kembali lagi tadi ya, bahwasanya umumnya orang mencari ketinggian, tapi orang-orang soleh enggak. Ya tuh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Para hamba-hamba Allah, orang-orang pilihan Allah itu kalau jalan tuh haunan. Mana haunan? Apa? Tawadu, nunduk. Tuh ciri santri kan begitu ya. Santri kalau lewat depan gurunya nunduk, lewat depan kiainya nunduk ya. Itu santri begitu. Itulah ciri aulia, mereka nggak sombong. Makanya orang kadang di kampung nunduk, udah ke kota pulang bawa duit banyak, begini jalannya hadirin. Siapa ente? Muka lu gue bayarin sini. Masya Allah biasa, mukanya dibayarin hadirin. Lu sombong hadirin, nggak boleh. Ya. Banyak gak yang begitu?
Waktu miskin tawadu. Kalau duduk begini, nggih, nggih. Ketika udah kaya, wah, ada apa nih? Tolong itu mobil aneh yang ke-5 pindahin ke sono. Sono. Jelas paham? Dulu masih ngaji sama gurunya, ketemu gurunya cium tangan, masih ngaji, masih belajar. Udah jadi ustadz, ketemu gurunya, sehat tak, kabar sehat. Dibegituin hadirin. Jadi yang namanya murid nggak ada bekasmu, ya murid nggak ada. Jadi kalau antum nanti ketemu guru-guru antum di pondok ini, cium tangan, walaupun antum lebih terkenal, walaupun antum lebih banyak jamaahnya, walaupun antum lebih besar pondoknya, ketemu guru yang mana aja yang kita belajar sama beliau, cium tangannya. Pernah kita jelaskan manfaat cium tangan. Satu, yang pertama, menghilangkan sifat takabur. Maaf ya, paling gampang ngilangin takabur cium tangan orang. Saya lagi ngajar, kebetulan ada orang ngajar di tempat saya, sama-sama pengajar. Di dalam hati muncul, wah nih, ya kalau bahasa kata, ada penyakit hati, merasa aneh lebih baik dari dia. Ana khairun minhu, naudzubillah. Alhamdulillah Allah kasih ilham, qabbil yadahu, cium tangannya. Itu saya datangin itu ustadz, walaupun sama-sama ngajar, saya cium tangannya. Untuk apa? Mengobati kesombongan hati saya. Ya. Jadi para santri gampang kalau mau jadi orang tawadu, apa tuh? Cium tangan orang yang kita rendahkan. Ya. Maka tidak sedikit kita mendapatkan para aulia, para ulama cium tangan muridnya, hadirin, luar biasa. Ya. Cuman kalau kita cium tangan murid, pilih-pilih. Ya. Karena ada murid yang memang belagu, hadirin. Tuh lihat tuh, ustadz lo aja cium tangan gua. Waduh, agak. Mungkin ada. Beda kan nih. Jadi kalau ada orang yang kita tawaduin tapi dia malah jadi sombong, jangan ya, jangan hadirin. Gini tadi, cium tangan, menghilangkan sifat takabur. Ya. Gampang aja hadirin. Apa lagi? Ya, kerjain pekerjaan yang rendahan, ngangkat-ngangkat sampah. Gitu. Makanya Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi suatu hari ketika datang ke satu kampung, di kampung itu fansnya banyak Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu digendong, ya, beliau diangkat bahkan sampai mobil-mobilnya. Antum tahu orang Arab kecil-kecil apa gede-gede? Gede-gede. Kalau orang sini, kalau kan bantat-bantat. Ya, sogir-sogir. Orang Arab apa? Kabir. Misrul Jamal begitu. Kayak onta gede orang Arab itu. Bahkan wakilah ada yang mengatakan tuh orang Arab saking gedenya kalau naik kuda itu kakinya nyampe ke tanah. Kalau orang Indonesia nyampe gak? Ini gede. Itu mobil Syekh Sya'rawi diangkat, hadirin. Ini yang kisahkan langsung anaknya. Diangkat mobilnya, bukan orangnya, mobilnya. Allah, pernah lihat di Indonesia begitu? Syekh Sya'rawi turun dari mobil, izin mau ke masjid, hadirin. Masuk ke dalam masjid, sampai di masjid, Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi lama di masjid. Akhirnya ajudannya, muridnya nyariin, Syekh lagi ngapain di masjid lama banget? Mungkin sholat duha. Dilihat nggak ada. Ternyata Syekh Sya'rawi lagi gosok-gosok kamar mandi. Syekh Sya'rawi, ulama besar, gosok-gosok WC kamar mandi masjid. Ya Syekh, kenapa engkau mengerjakan perbuatan ini? Kata Syekh Sya'rawi, tadi ketika saya datang hati saya sombong. Saya merasa mulia. Ketika orang ngangkat mobil saya bersihkan hati saya dengan cara apa tuh? Gosok-gosok kamar mandi. Ya. Nah ini hadirinnya. Kita makanya kudu jaga hati. Ya. Kudu jaga apa? Hati kita. Nama fahadha sahibul mal ta'lu nafsuh. Inilah orang yang punya harta. Biasanya mereka dirinya merasa tinggi, hadirin. Ya. Contoh orang yang punya HP iPhone misalnya kan. Itu saya yakin HP iPhone kagak ada kamera depannya. Kenapa? Kalau foto di kaca mulu soalnya begini tuh. Bener gak ya? Orang kalau punya iPhone fotonya di mana? Biar apa sih di kaca? Biar kenapa kalau foto di kaca? Biar kenapa tuh?
Nah, cerdas yang nggak punya. Penyakit hati juga iri gitu. Kalau punya sombong, nggak punya, itu penyakit juga. Makanya orang kaya penyakitnya sombong, orang miskin penyakitnya Jadi yang benar jadi orang apa kita hadirin? Aku mau jadi orang kaya aja biar nggak banyak iri sama orang, sombong. Aku mau jadi orang miskin aja, dengki, seuzon mulu sama orang kaya. Ya penyakitnya orang miskin suka seuzon namanya orang kaya. Nih, saya pernah bikin quotes begini dalam kalam guru. Kalau ada orang kaya nggak pernah sedekah sama kita, jangan bilang pelit hadirin. Kita paling gampang menstempel orang kaya dengan panggilan cuman gara-gara kita nih tetangganya nggak pernah dibagi. Yang namanya orang kaya bagi bukan kita doang, bisa jadi dibagi sama siapa ya? Sama orang, sama kita kagak begitu. Ya. Jadi jangan pernah kita menyetempel orang kaya pelit cuman gara-gara kagak nyumbang di RT kita. Jangan pernah menstempel orang kaya itu pelit gara-gara kagak nyumbang di pondok kita. Bisa jadi nyumbang di masjid lain, nyumbang di pondok. Makanya penyakit orang miskin suka suzon sama siapa ya? Orang kaya. Kadang husnuzon juga kadang. Orang miskin sering husnuzon, orang kaya datang mau bagi duit nih. Padahal mah kagak. Husnuzon itu. Akhirnya kesel lah, Tuhan, kaya doang gitu hadirin. Makanya jadi orang kaya sama orang miskin serba salah kalau kita nggak bersihin hati. Karena masing-masing ada penyakit. Wa ya'tariha nau'u khuyala. Nah, orang yang punya harta yang merasa tinggi kedudukannya, dia tertimpa penyakit nau'u khuyala, seumpama atau seperti kesombongan. Tuh ya. Khuyala hadirin. Khuyala ini bahasa Arabnya, bahasa kitanya takabur. Tapi khuyala beda hadirin. Kalau orang di zaman Nabi itu kalau pakai baju, pakai gomis nyengser ke tanah. Tahu nyengser ke tanah? Ya. Itu lambang orang sombong, namanya khuyala. Gitu. Makanya di zaman Rasul kalau orang pakai gomis, ciri orang kaya bajunya nyengser hadirin. Ini saya yakin di sini kaya semua kayaknya. Karena gomisnya pada panjang-panjang nih. Jadi kalau zaman dulu begitu, ciri orang kaya gomisnya nyengser. Ciri orang kaya lengan bajunya melebihi pergelangan tangan. Coba semua begini, coba lihat semua tangannya gini. Coba lihat, ada gak yang lebih? Nah, ini orang kaya tuh lebih. Nih orang kaya juga nih tuh lebih tuh. Ini Ustadz Aman tuh. Cirinya gampang, lihat orang dulu kaya miskin, lihat bajunya, betul? Zaman dulu gampang. Oh, ini orang kaya, kenapa? Bajunya nyengser, lengannya lebih dari pergelangan tangan. Ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang susah ciriin orang miskin, orang kaya. Kenapa? Orang miskin motornya 4 di rumah, Gojek semua tuh. 4 Gojek. Itu juga gadean juga motornya tuh. Sekarang susah nyari orang miskin, nyari orang kaya. Makanya kalau orang zaman dulu sedekah sama orang miskin pasti bener. Ini orang nih susah, dikasih sedekah pasti bener. Kalau orang sekarang dia duduk di pinggir jalan lemas ambil bawa boneka gini, penghasilannya 400.000 sehari. 400.000 sehari kali 30 hari berapa ya? Berapa? 12 juta tuh hadirin. Kita yang ngasih gaji cuma 1,5. Yang dikasih 12. Nipu gak hadirin? Makanya gak boleh minta. Ya. Fala yaqdir ala qahri nafsi wa rad'iha anhu adal khuluq alladhi tastazimu nafsu illa anfusa aqwiya'iz zuhad. Nah, ini dia. Maka enggak ada yang mampu untuk mengalahkan sifat pelit kecuali mereka orang yang punya jiwa kuat, hadirin. Mereka yang punya jiwa kuat, mereka yang punya sifat zuhud. Tuh. Yang mana Allah jaga. Tuh. Maka para aulia yahdarun al-wuqu' fihi, mereka takut terjatuh pada sifat pelit. Nah, saya mau kisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengkisahkan tentang kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal orang yang sangat jud, orang yang sangat derma. Ini saking dermawahnya Imam Syafi'i, suatu hari beliau sedang jalan, kemudian tongkat yang beliau pakai terjatuh. Ya.
Imam Syafi'i hadirin itu masih muda, cuman udah pakai tongkat. Kan sunnahnya kalau pakai tongkat umur berapa? 40 tahun. Nah ketika jalan tongkatnya jatuh, ada orang nolongin, diangkat tongkatnya, dibagi duit 50 dinar hadirin, subhanallah. 50 dinar kalau kita totalkan ke rupiah berapa juta? 1 dinar aja 4 juta, kali 4 juta kali 50 berapa? 200 juta cuman ngangkat apa tuh? Tongkat hadirin, ya Allah. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena zuhud, karena udah nggak ada sifat Kalau kita mikir-mikir dulu ya. Boro-boro juga cuman ngangkat tongkat doang. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau suatu hari punya murid namanya Imam Rabi bin Sulaiman. Pengen kawin hadirin, nggak punya duit, illa beberapa dinar saja. Kalau nggak salah ditanya Imam Syafi'i nanya, ya Rabi, engkau punya berapa mau kawin? Punya 6 dinar. Terus kurangnya berapa? Ya saya niatnya ngasih 30 dinar. Imam Syafi'i naik ke atas rumahnya, diambil 1 kantong duit isinya dinar, semua nutupin dari kebutuhan Rabi bin Sulaiman. Kalau kita jumlahkan, totalkan rupiah kurang lebih 120 juta. Itu diberikan cuma-cuma untuk muridnya Rabi, untuk biaya pernikahan. Ini orang yang sudah selamat dari sifat bakhil ya. Fayakhtaruna al-faqra wa taqallula minad dunya hatta la yaqau fi hadhihi al-hala mukhawwafah atau makhufah. Maka karena sebab nih mereka takut terjatuh kepada kesombongan, mereka terjatuh kepada hubud dunia, cinta dunia, maka para aulia memilih hidup fakir. Milih ya, bukannya fakir, milih hidup fakir. Ada salah seorang Habib, gurunya Habib Ali Al-Jufri. Mungkin sebagian tahu Habib Ali Al-Jufri, Masya Allah. Namanya Habib ya Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Suatu hari Habib Abdul Qadir habis ngajar pagi, kedatangan tamu pengusaha kaya raya, dibagi sekoper duit isinya miliaran. Coba kira-kira kalau kita yang dibagi kita ngapain tuh? Udah berpikir mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli ini, mau beli itu gitu. Tapi bagaimana Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ketika dapat duit, beliau menolak. Maafin, saya nggak bisa terima. Tuh, didorong. Enggak ya Habib, aneh ngasih antum hadiah buat antum. Habib, enggak, aneh nggak butuh ini tuh. Ya, kalau kita terima nggak usah galangnya. Nah, terima, kobil tuh udah ngatap ya begitu. Udah ngatap. Bahkan kalau dipinta lagi, enak aja kan udah bagi. Ini ditolak hadirin. Anggaplah misalnya 2M ditolak. Ditolak 2M, bukan 2 ember bukan ya. 2 miliar. Itu kalau kita beliin cilok 2 miliar berapa? Masya Allah, sekolah cilok semua itu. Sallu ala Muhammad. Sampai diterima sama Habib Abdul Qadir itu duit sekoper, beliau langsung keluar pada saat itu juga bersama muridnya Habib Ali, membawa itu duit dibagi-bagiin kepada janda-janda miskin. Yang unik ini Habib Abdul Qadir karena wali, beliau tahu semua rumah janda yang ada di kota Mekah. Ini janda datang kasih, ini janda kasih, ini miskin dikasih, ini miskin dikasih. Sampai kata Habib Al-Jufri, saking itu duit banyaknya, beliau sholat johor udah 2:30 pengen asar. Saking kagak pengennya nyimpen duit, hadirin, dibagi semua. Setelah selesai beliau langsung sholat zuhur di akhir waktu. Nah, ini gambaran buat mereka nyimpen duit itu kayak nyimpen bara api aja. Nyimpen duit kayak nyimpen bom, ngeri meledak. Itu. Bahkan kemarin semalam kita ngobrol ya. Kata salah seorang habib, beliau mengatakan gini, kalau kita mau jadi orang zuhud, mau jadi orang yang nggak pelit, kita harus rubah mindset kita, rubah pola pikir. Harta yang dikasih kepada kita itu punya kita apa punya orang? Punya kita apa punya orang? Punya kita. Tapi dari sebagian punya kita ada hak orang lain. Nah di sini ada JNT JNI ada sini. Hah?
Tapi anak-anak santri tahu ya, paket-paket itu tahu ya. Takutnya kalau saya ngomong paket nggak paham nih anak santri ya. Itu hadirin para adik-adikku sekalian nih. Kita ini kalau ngelihat tukang paket nih yang lebih relate sih yang Blamar ini gitu. Itu orang tukang paket bawa barang banyak ya. Itu bangga nggak kira-kira? Enggak, kenapa nggak bangga? Bukan punya dia, punya orang paket orang. Begitupun orang soleh, mereka punya duit banyak nggak bangga karena ini bukan punya mereka gitu. Ini punya orang. Maka mereka sampaikan itu apa yang menjadi hak orang. Nah ini ya, jadi itu orang-orang soleh takut mereka jadi orang kaya. Wa huwa tajabbur bil mal. Apa itu yang ditakutkan sama orang-orang soleh dari harta? Yaitu merasa tajabbur bil mal, sewenang-wenang dengan harta. Berlaku sombong lantaran harta. Yang mana tawahama al-irtifa 'alan nas, yang mana orang-orang umumnya memandang tinggi bahwasanya orang itu punya harta. Orang itu manusia itu umumnya menganggap orang yang punya harta itu tinggi. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, santri biasanya dianggap sukses itu dinilai dari apanya? Orang dianggap sukses dilihat dari apanya? Duitnya. Kerja di Jakarta, pulang bawa Pajero. Nah, sukses gak tuh? Kata orang sukses. Betul gak? Orang ngajar, punya pesantren, biasanya diukur dari apanya? Santrinya. Oh, Ustadz Samsul santrinya 15.000. Oh, Masya Allah. Amin. Ustadz Kevin santrinya 30.000. Oh, amin. Ustadz Ahmad 100.000. Duitnya. Umumnya kan orang nilainya dari mana? Dari fisik, betul? Ngelihat pesantren, mohon maaf, fasilitasnya bagus, ya. Tempat belajarnya luar biasa. Orang bilang bagus, belum tentu hati. Ada satu salah satu pesantren, ini saya pernah dapat kisah. Ini pesantren gubuk reot. Pengen rubuh kalau bahasa kitanya. Itu pesantren gubuk tapi santrinya banyak, muridnya banyak. Belajar di situ. Dan berkah ilmunya, pulang dari situ ngajar. Nggak lama ada orang ngasih bantuan, pengen dipugar nih pesantren, dibikin besar di pesantren. Ketika dibikin besar, otomatis santri pindah nggak belajarnya? Pindah dong. Yang tadi semulanya di situ digubuk, pindah ke tempat lain selama proses pembahasan. Tapi yang unik, ketika pindah, mereka justru malah nggak nyaman, malah banyak yang pulang dari itu pondok. Selesai pondok itu jadi, pondok itu rapi, bagus, ternyata santrinya kosong. Santrinya kosong. Apa sebab? Yang tadinya gubuk santrinya banyak, pas bagus, santrinya kosong. Kenapa sebabnya? Karena duit pembangunannya Makanya mending mana pesantren jelek tapi santrinya soleh, pesantren bagus santrinya uwed-uwedan, yang mana? Pesantrennya biasa aja tapi santrinya soleh. Ya. Jadi kita jangan tertipu dengan fisik gitu. Kita lihat intinya pesantren itu intinya apa? Mendidik orang jadi soleh, pinter sunnah, soleh wajib. Ya. Pinter sunnah, nggak semua orang bisa pinter loh, betul gak? Di pesantren orang belajar apa mesti pinter? Enggak, tapi mesti mengikuti peraturan pondok, harus sholat jamaah, harus ini, harus itu, ikutin. Ya. Gitu. Apa lagi? Fatan hattu manzilatuhum indallah, maka gara-gara dia sombong, gugurlah, jatuhlah kedudukannya di sisi Allah, dan tansarifu qulubuhum an ta'alluqiha ya bi rabbihim, hilanglah ya hubungan hatinya dengan Allah gara-gara apa? Gara-gara terkait dengan dunia. Ya, makanya waktu kemarin COVID itu saya bilang COVID itu penuh barokah. Siapa yang ngasih COVID? Allah. Siapa yang nakdirkan COVID? Allah. Apa hikmahnya? Satu, yang pertama, di sini nggak ada COVID ya? Nggak ada ya sini. Di Jakarta, oh luar biasa. Satu, yang pertama hikmahnya, gara-gara COVID, pondok pesantren ada di markas. Tadinya nggak ada pesantren. Gara-gara saya nggak ngajar, nggak keluar, udah dah kita kumpulin santri. Nah berkahnya tuh ada pesantren markas Sulukoh dari COVID.
Jadi kapan pesantren berdiri? Ya pas Covid begitu aja. Jadi ulang tahunnya kapan? Bareng sama Covid gitu. Yang kedua, apa hikmahnya? Yang biasanya nggak sholat Jumat tiba-tiba nyari masjid. Kemarin nggak sholat Jumat, pas Covid ditutup masjid kan, nggak boleh sholat. Apa namanya dulu namanya apa? PSBB. Ya. Akhirnya apa? Dia nyari masjid di WA. Masjid mana yang buka? Tuh, tadinya nggak sholat Jumat, nyari masjid. Yang ketiga, banyak orang-orang ketika Covid di PHK, betul? Jadi rajin ngaji habis itu. Jadi kadang-kadang kalau untuk dekat sama Allah kudu dibikin miskin dulu sama Allah. Dibikin susah. Arti hikmahnya tadi, ketika dalam kondisi susah justru orang banyak dekat sama Allah. Kapan kita bisa nangis dalam sholat? Lagi miskin, lagi susah, lagi patah hati. Kapan orang bisa nangis dalam ibadah? Lagi dalam kondisi yang sulit, utang melilit, hidup sempit, perut sembelit, hadirin. Ya. Tapi ketika dalam kondisi kaya, susah kita ibadah tenang tuh. Nah makanya nih para aulia, para ulama ngejaga nih mereka kalau punya duit, mereka jangan sampai merasa tenang dengan tuh duit. Nah mereka keluarkan, mereka sedekahkan. Ya. Nah jadi niatkan dalam hati kita, ya Allah, saya pengen kayak Rasulullah. Ya. Apa pesan Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, entar Allah cinta kepadamu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa yang orang punya, entar engkau akan dicintai manusia. Jadi buat para guru, buat para jamaah semua ya, khususan buat yang sudah berusia, ya kita harus ada niat, ya Allah, jangan sampai ketika saya meninggal masih ada kecintaan saya dengan dunia. Ya. Karena bab nomor satu setelah taubat, kalau kita pengen dekat sama Allah adalah buang cinta kita dengan dunia. Orang yang berjalan menuju Allah tapi masih cinta dengan dunia, masih sangat erat dengan dunia, maka kayak keledai yang berjalan di penggilingan. Dia muter di situ. Dipikir dia sudah jalan jauh, tapi ternyata dia hanya berputar-putar di penggilingan saja. Sama gitu. Ya. Makanya terus kita tingkatkan keikhlasan kita, ya. Yang namanya rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi kalau kita bersedekah, harta kita nambah kurang. Kalau kita sedekah, nambah kurang harta kita. Kalau kita wakaf, nambah kurang harta kita. Itu harus terpati dalam benak kita, ya. Kalau orang mindsetnya gua sedekah berkurang, nah itu yang membuat kita nggak mau sedekah, hadirin. Ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang zuhud, kita harus yakini apa yang kita sedekahkan itu menambahkan kepunyaan kita. Ya. Mana kosomalun min sodakoh, tidak pernah harta berkurang gara-gara sedekah. Ya. Pulang dari sini, ya teman-teman mungkin ada yang ke kamar, ambil duit kita. Di kantong kita, di dompet kita, sedekahkan yang kita ikhlas. Ya. Artinya apa? Untuk kita dianggap sebagai orang yang ya'mal bi ilmi, habis kita itu ya memberikan satu pelajaran atau habis kita belajar, kalau bisa langsung diamalkan. Biar ilmunya disebut ilmu ilmu nafi. Mudah-mudahan Allah doakan, Allah jadikan kita orang-orang yang zuhud. Allah jadikan kita orang-orang yang tidak cinta dunia. Allah selamatkan kita dari sifat bakhil, sifat pelit. Allah jadikan kita orang-orang yang gemar bersedekah. Allah tambahkan rezeki buat kita, rezeki yang halal. Allah berikan makanan-makanan yang halal. Allah bersihkan hati kita. Allah jaga diri kita, anak-anak kita, sanak famili kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh-soleha. Ilmu kita ilmu yang nafi'ah. Mati husnul khatimah. Ala hadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Bisirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, waqtim lana bil khair, waj'alna wal hadirin min ahsani ahlil khair.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, khususnya kepada seluruh pengurus daripada pesantren masyarakat Merapi Merbabu, pada Ustadz Galang, Ustadz Sahril, dan semua para akhirat yang lainnya. Ustadz Rizky di ujung sana, Masya Allah, beliau hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas segala macam jamuannya, makanannya, sambutannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya tidak bisa membalas, namun Allah yang maha membalas, dan Allah lah yang paling baik dalam membalas. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita sehat afiat, banyak umur, berkah rezekinya. Kita doakan juga buat para santri-santrinya, semoga kelak menjadi kader-kader alim ulama yang ikhlas, yang alim, yang zuhud. Mudah-mudahan semua yang hadir pada sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit sambutan dari PM3. Baik, kepada Ustadz Galang dipersilahkan. Shallu ala Muhammad.